agama-agama, politik-politik, agama-agama, nggak boleh ada. Ini harus menjadi negara sekuler. Ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu, saudara, supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu dikelar musyawarah kembali, trio ulama enggak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin, dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat, saudara. Insya Allah. Jadi di sini juga anak-anak PKI jangan coba-coba mengatakan kami pejuang, kami revolusioner. Dulu orang-orang tua kami melawan Belanda. Dulu PKI melawan Belanda bukan untuk memerdekakan Indonesia. Dulu PKI melawan Belanda, saudara, mereka hanya menjadi alat Uni Soviet untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis di Eropa untuk diganti dengan pemerintahan komunis. Buruh dan tani hanya dijadikan korban, buruh dan tani hanya dijadikan bemper. Kurang ajar ini PKI, saudara. Begitu saya mau tanya semua yang dari sini, kalau gitu PKI likik tidak? Likik tidak? Mengorbankan rakyat, buruh, petani, jahat tidak? Zalim tidak? Itu yang mereka lakukan, saudara. Baca manifesto PKI, mana ada untuk memerdekakan Indonesia? Enggak ada, saudara. Akhirnya di tahun 1927, setelah PKI melakukan kerusuhan besar, dibubarkan oleh Belanda, saudara. Sejak saat itu finish PKI tidak ada, saudara. Bagaimana nasib Musso Alimin? Tinggal di Uni Soviet, saudara. Dibina, dididik oleh KGB, dan setiap tahun Musso dan Alimin selalu hadir dalam konferensi komunis internasional di Berlin, Jerman, di Beijing, Cina, dan di Moskow, Uni Soviet, mengatasnamakan Indonesia, saudara. Jadi biar anda tahu ini kaki tangan Uni Soviet, tapi mereka nggak balik ke Indonesia, saudara. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, tokoh-tokoh nasional bersama para kiai kita kumpul musyawarah, saudara, untuk merumuskan bagaimana kelak bentuk dan dasar negara Indonesia jika merdeka, saudara. Siapa yang terlibat di sana? Satu, almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin. Tokoh nomor satu NU hadir, saudara, dalam musyawarah untuk melahirkan NKRI. Yang kedua adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu, saudara. Dan yang ketiga adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Agus Salim, yang ketika itu menjadi pimpinan Sarekat Islam, saudara. Ini trio kiai, ini trio ulama, saudara, luar biasa. Bung Yamin, Bung Hatta berbulan-bulan berdebat dengan kiai kita tiga ini untuk bicara dasar negara, nggak menang, saudara. Nggak menang. Bagaimana Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin mau menang berdebat sama kiai yang hafal Quran? Al-Quran 30 juz dihafal, apalagi Pancasila 5 butir. Betul? Betul? Makanya nggak menang, saudara. Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin ngotot Indonesia harus menjadi negara sekuler, saudara. Sebagaimana tadi Ibu Nyai, wakil bupati kita, mengatakan negara nggak bisa dipisah dari agama. Itu prinsip NU dari semenjak berdiri, saudara. Ketika itu Bung Hatta, Bung Karno, Bung Yamin minta negara-negara, agama-agama, politik-politik, agama-agama nggak boleh ada.
ini harus menjadi negara sekuler, ditentang oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, ditentang oleh Kiai Haji Agus Salim, ditentang oleh Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Tiga ulama ini bersatu, saudara, supaya Indonesia lahir tetap ada di rel agama. Akhirnya mereka berhasil bahwa Indonesia negara berdasarkan ketuhanan. Bahkan ketika itu, saudara, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang disepakati oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia adalah Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tidak dipaksa buat orang di luar Islam. Tapi pada tanggal 17 Agustus begitu kita merdeka, Jepang tidak terima ada syariat, saudara. Ditekan Bung Karno, ditekan Bung Hatta, ditekan Bung Yamin supaya syariatnya dihapus, saudara. Akhirnya tanggal 18 Agustus digelar lagi sidang. Sayang sejuta sayang, saya harus kabarkan kepada masyarakat NU yang ada di Tegal, begitu dikelar musyawarah kembali, trio ulama nggak diundang lagi, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim tidak hadir, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir tidak hadir, Kiai Haji Agus Salim tidak hadir. Kenapa mereka bertiga tidak diundang? Karena Bung Hatta, Bung Yamin, dan juga saudara Bung Karno, mereka tahu kalau tiga kiai ini diundang nggak menang berdebat, saudara. Mereka udah tahu kok, berbulan-bulan berdebat sama kiai soal dasar negara, saudara, enggak menang. Akhirnya ketuhanan diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan kewajiban dan seterusnya dicoret, dihapus, saudara. Hanya tinggal ketuhanan. Tapi ketika itu orang-orang NU yang hadir, walaupun tidak sekaliber Kiai Hasyim, Kiai Wahid Hasyim, orang-orang Muhammadiyah yang hadir termasuk Ki Bagus, saudara, mereka protes, mereka tentang, terjadi perdebatan. Akhirnya kelompok Islam mengalah, tapi dengan syarat boleh dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi syarat ketuhanannya ditambah yang Maha Esa. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, saudara. Begitu juga Bung Yamin. Jepang juga nggak keberatan, saudara. Inilah, saudara, inilah pertolongan Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menghapus syariat dari dasar negara, dihapus, tapi tanpa mereka sadari syariat dihapus, tauhid yang datang, saudara. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, saudara, siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Syariat dihapus, gantinya tauhid, saudara. Subhanallah. Jepang nggak sadar, saudara.